Oke guys, ini gue mau tes mikrofonnya kalau gue letakin di dalam baju atau kayak di kerah baju gitu, kira-kira gimana ya suaranya. Soalnya salah satu permasalahannya ketika kita pakai mikrofon gitu, kita kasih ke pemateri, mereka tuh pasti ngeletakinnya di dalam misalnya kayak di dalam jilbab gitu ya. Ini yang gue pakai adalah mikrofon Saramonic Blink 500 resonance apa sih, nggak tahu gue, pokoknya intinya itu yang seperti ini. BTW ini nggak ada ya, ini sebenarnya nggak ada, ini tuh cuma tempelan doang, gue kasih di depannya biar supaya gue bisa bedain nih yang mana yang udah habis baterai, yang mana yang udah gue charge nih. Jadi di sini gue tulis 1, di sini gue tulis 2, ini sebagai penanda doang. Ini gue mau coba gue letakin di dalam ya, karena misalnya gini, kalau misalnya gue mau buat podcast, kadang-kadang kan emang kurang estetik kalau misalnya kita buat di luar dan dia tuh agak nyemble gitu. Gue nggak tahu bahasa nyemble ini apa ya. Kayak misalnya contohnya kayak gini, nih tuh kan dia kayak agak berat dan dia agak ngelewer. Nah kalau misalnya dibuat di sini makin gak lucu ya. Yang paling bener tuh emang dibuat di dalam biar nggak kelihatan banget. Kita contoh buat di dalam, apakah dia atau mikrofon ini masih bisa bekerja dengan baik. Soalnya mikrofon ini termasuk yang paling bagus ya. Dia tuh peredamnya tuh luar biasa, peredamnya sangat luar biasa. Ini gue pencet tombol volume, gue nggak tahu ya. Ini gue pencet tombol volume di sini, apakah nanti di sana suaranya bertambah. Ini gue coba masukin ke dalam baju gue, apakah nanti suaranya akan terdengar jelas juga di kamera. Oke, kita coba ya. Oke, nih kelihatan ya. Ini mikrofonnya udah gue masukin ke dalam baju. Istilahnya kayak gue jepit di kerah baju gue. Dan posisinya itu mikrofonnya ini tentu dia tidak terlalu dekat dengan mulut gue ya. Tidak terlalu dekat dengan suara pastinya. Dan ya, contoh kalau misalnya kayak begini, kira-kira apakah suaranya masih terdengar dengan jelas? Karena yang gue tahu, kemarin gue coba mikrofonnya ini, gue itu coba karaokean. Dan gue pakai HP ini. Jadi mikrofon yang ini gue deketin ke mulut gue, dan ini HP-nya agak gue deketin. Dan dia emang bener-bener nge-reduce banget suara-suara yang kebisingan itu. Sampai suara dari sini tuh nggak terlalu kedengeran banget. Gue pikir, wah ini lumayan. Maksudnya ini luar biasa banget gitu. Nah ini sekarang gue coba di sini, gue letakkan di dalam kerah baju. Karena kan biasa kalau misalnya kita letak di tempat yang tidak terlihat biar supaya tetap estetik gitu ya. Jadi ini gue mau coba. Ini BTW kamera gue mereng nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh, kita mau coba dulu ya. Ini kamera mikrofon Saramonic Blink 500 receiver. Oke. Nah teman-teman, kalian bantu kasih komen ya kira-kira. Terus kita juga ada sering masalah di mikrofon itu adalah ketika misalnya mikrofonnya itu posisinya ini, contohnya gini ya. Ini posisinya di dalam, tapi posisinya seperti ini. Ini kan kalau misalnya kalian lihat, ini adalah gue nggak tahu namanya apa, tapi ini adalah sumber untuk menangkap suara. Jadi teman-teman kalau misalnya ini gue arahin kayak begini, ini pasti suaranya akan lebih jelas. Tapi beda lagi cerita kalau misalnya dia mikrofonnya agak dibalik. Contohnya kayak begini. Nih. Ini kan suara gue di sini, dan ini arah sumber suaranya ke sono no. Nah biasanya kan orang-orang tuh kadang makanya begini nih. Nah begini ini akan menjadi masalah karena suaranya itu pasti akan volumenya itu akan lebih berkurang ketimbang kita pakainya dengan arah lurus ke atas seperti ini. Nah ini gue mau tes nih, kira-kira kalau misalnya kayak suaranya begini dia bakalan lebih jelas nggak sih gitu. Ini karena kebetulan di dalam ruangan ya, karena kalau dalam ruangan gue ini gue nggak pakai mikrofon pun suara gue bagus di sini karena dia agak lebih mendengung, karena ini emang bener-bener tembok gitu. Jadi suara gue tuh kayak kayak ngumpul gitu, nggak kemana-mana. Tapi kan ada kondisi di mana ketika kita memakai mikrofon atau kita di ruangan yang itu emang suara dalam ruangan itu emang menyebar kemana-mana, dan emang suaranya itu bisa dibilang nggak mantul gitu ya, suaranya nggak jelas. Apalagi kalau misalnya kita berada di outdoor yang posisinya itu ramai gitu. Itu kira-kira kayak gimana? Nah ini kita mau coba dulu yang di dalam, nanti kita aku bakal tunjukin ke kalian gimana perbedaannya. Sejauh ini adalah mikrofon yang menurut gue bagus banget sih. Soalnya gue udah punya beberapa mikrofon yang itu tuh ada mikrofon TNW. Ya gue beli yang harga 300-an, bukan gue sih yang beli. Gue coba yang harga 300-an TNW, itu memang super duper simple sekali. Apalagi untuk kalian yang di mana-mana ngonten, pokoknya yang kayak every single moment
dalam setiap keadaan lu berusaha untuk mengabadikannya. Ini gue mereng, sorry. Nah itu cocok banget untuk orang-orang seperti itu karena dia perlu harus ini kan sat-sat gitu, cepat gitu. Nah kalau sementara ini kekurangannya adalah agak ribet gitu. Agak ribet karena kita harus nyolokin kayak ada kabel penghubung, kayak ya kabel jack kalau nggak salah gue namanya, kabel jack yang kita colokin ke ini. Jadi kita colokin ke lubang lubang earphone HP. Sedangkan kalau yang TNW itu dia dicolokinnya ke lubang chargernya. Jadi salah satu ini ya gue kasih tahu ke lu sebagai perbandingan kalau misalnya lu mau beli mikrofon itu adalah pertimbangkan dulu nih. Kira-kira lu nih konten lu tuh mau di dalam ruangan atau di luar ruangan. Karena kalau misalnya konten lu yang tipe-tipe konten yang di everywhere every time you mau konten gitu. Kalau menurut gue mikrofon seperti ini tuh kurang cocok. Kenapa? Apalagi buat lu yang pemula dan lu nggak punya kameramen gitu. Menurut gue tuh kurang cocok karena ya kita membutuhkan yang sat-sat, cepat, gampang, mudah dibawa-bawa. Kemudian juga dia yang yang plug and drop and plug, gue nggak salah, gue lupa namanya kayak gimana. Intinya dia yang kayak copot masukin copot dia bisa langsung otomatis gitu. Jadi kita tuh nggak butuh yang kayak gini, kayak ribet-ribet banget kayak gini. Kalau menurut gue mikrofon seperti ini adalah mikrofon yang digunakan untuk lebih ke kamera yang lu udah settle gitu. Konten lu udah punya kameramen tersendiri, lu udah punya kamera bagus gitu dan lu kontennya juga lumayan eksklusif gitu. Nah ini gue saranin ini karena memang harganya juga lu tahu ini harganya berapa, ini kurang lebih kalau gue salah lebih dari 2 jutaan kalau gue nggak salah. Nah sedangkan kalau lu untuk orang-orang yang pemula udah beli aja mikrofon yang dia itu kecil, gampang, mudah, sat-sat dan mudah dibawa-bawa maksud gue. Dan ya harga yang terjangkau karena itu akan lebih memudahkan lu untuk membuat konten every time everywhere. Dan jujur gue sendiri gue juga punya 2 mikrofon, ini salah satunya dan salah satunya yang lainnya lagi adalah mikrofon TNW. Nah sekarang gue malah mau beli mikrofon yang terbaru dari TNW juga kalau gue nggak salah, itu mikrofonnya yang dia itu udah di-upgrade gitu ya, mikrofonnya udah di-upgrade karena dia tuh semakin lebih kecil dan emang kayak lebih estetik aja gitu untuk untuk dipakai kemana-mana gitu ya. Karena gue jujur base konten gue itu sebenarnya adalah base kontennya podcast gitu ya, podcast. Jadi gue tuh harus membuat itu mudah untuk narasumber gue gitu. Sedangkan kalau yang kayak begini, nih contohnya, lu lihat kan gue sendiri kayak gini, agak ribet gitu. Sementara kita nggak tahu kan outfitnya narasumber kita tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita pakai kayak gini kan agak ribet ya, agak ngelewer. Ya kalau misalnya dia pakai jilbab, kalau misalnya dia cowok pasti agak susah kan nelipinnya di mana-mana gitu. Semakin jauh dia suaranya semakin tidak nangkap atau semakin kecil. Dia akan lebih baik ketika suaranya tuh dekat seperti ini contohnya. Cek. Nah, kalian bakal ngeliat suara gue bagus banget di sini. Kayak suara-suara penyiar radio gitu. Ini adalah berkat salah satu dari upgrade mikrofon ini yang gue rasa ya. Karena gue gue bandingin dari gue pakai mikrofon HP gitu. Dan gue bandingin gue pakai mikrofon ini, gue merasa mikrofon ini lebih mengupgrade suara gue gitu. Kayak suara gue kayak suara-suara profesional gitu guys. Sementara kalau misalnya gue pakai mikrofon HP atau mikrofon yang gue bilang TNW yang harga 300 ribuan itu, suara gue kayak biasa, agak ada cempreng-cemprengnya sedikit gitu ya. Tapi kalau dipakai mikrofon ini suara gue agak-agak ngebas dan agak-agak seperti lebih dewasa aja gitu kedengerannya. Nah itu adalah salah satu kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau misalnya lu pada nanya ke gue misalnya ya, lu pada nanya ke gue, kira-kira Kak lu sendiri intinya lu mau prepare yang mana? Kalau gue sih kalau misalnya gue bisa membeli waktu, gue nggak beli mikrofon ini. Karena jujur kalau untuk gue pribadi, sebenarnya mikrofon yang TNW yang kecil itu juga udah cukup untuk gue pribadi. Cuman sudah terlanjur beli mikrofon yang ini gitu. Tapi itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa mikrofon ini memang kualitasnya bagus gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya gue disuruh bandingin, gue pasti beli yang murah lah. Gue pasti beli yang TNW itu aja. Itu juga udah cukup banget daripada yang ini. Ini terlalu besar. Memang di awal-awal ini sangat tren banget di kalangan artis karena kita lihat juga di konten-kontennya Raffi Ahmad, dia pakai mikrofon yang kayak gini kan. Tapi makin kesini kalian bakal lihat artis tuh banyak yang pakai yang simple yang makin gak kelihatan gitu karena lebih natural aja gitu. Karena kayak semakin sekarang ini konten-konten orang tuh semakin beragam, juga ide-ide kontennya yang semakin out of the box gitu ya. Apalagi orang-orang banyak konten-konten prank gitu ya dan lain sebagainya. Itulah mengapa gue saranin ke lu kalau misalnya lu masih konten pemula dan gak pemula juga sih, gue saranin ke lu untuk beli
mikrofon yang dia itu mikrofon TNW yang harga 300 ribuan aja udah cukup. Mumpung sekarang lagi ada promo, ntar gue kasih linknya di bawah, lu boleh check out. Itu dia masih launching. Gue serius, dia masih launching. Karena dia masih launching, jadi harganya tuh dia potong 50%. Gue yakin ntar kalau dia udah nggak launching. Jadi mikrofon yang gue sematin di bawah itu kualitasnya sama seperti ini, tapi harganya dia buat harga 300 ribuan. Harga normalnya itu sebenarnya harga aslinya itu adalah sekitar 700 ribuan. Tapi dia potong 50% karena dia baru launching. Jadi buat lu yang baru pemula, lu mendingan langsung check out sekarang sebelum masa promosinya itu berakhir gitu. Karena gini teman-teman, gue termasuk orang yang gini juga ya. Gue termasuk orang yang kalau beli itu nggak suka yang murah-murah banget karena kualitasnya bakalan rendah gitu. Gue kalau bisa mah yang dia itu nggak perlu mahal juga. Yang penting dia tuh kualitas. Karena gue termasuk orang yang mengedepankan kualitas. Gue nggak mau yang kayak lu udah murah tapi nggak berkualitas. Gue juga nggak mau ntar kayak bentar-bentar ganti. Gue juga nggak mau. Jadi teman-teman, mumpung lagi harganya masih promo, gue apalagi ini ya menurut gue nih ya, kalau lu beli mikrofon 300 ribu terus lu bisa menghasilkan konten yang itu membuat lu lebih efektif, menghasilkan konten lebih banyak, lu bisa lebih efisien untuk konten, lu nggak merasa ribet. Menurut gue 300 ribu nggak ada harganya sih menurut gue, karena kita makan sama jajanan pun habis 300 ribu. Itu sih kalau menurut gue. Oke teman-teman, itu dulu buat kalian yang masih ini, kalian bisa cek di link di bawah. Kalau dia masih promo silahkan check out. Dan itulah dia video hari ini. Mudah-mudahan ini ya membantu buat kalian semua. Bye bye.